Hey, halo, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi. Dan pada edisi video kali ini, kita akan berlatih soal tentang materi dinamika rotasi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Seandainya saya memiliki sebuah batang, seperti ini. Kemudian, ada dua buah gaya bekerja pada batang. Yang pertama adalah 10 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap mendatar. Kemudian gaya yang kedua sebesarnya 4 Newton dengan poros ada di sini di titik A. Jarak A dengan gaya 4 Newton adalah 20 cm. Kemudian jarak A dengan gaya 10 Newton adalah 50 cm. Pertanyaannya adalah berapakah total momen gaya yang bekerja terhadap titik A? Oke, kita akan hitung. Kita balik lagi ke konsepnya bahwa momen gaya adalah hasil kali gaya dengan gaya. Kemudian tipsnya itu buat lengan gaya dan gayanya saling tegak lurus. Kita lihat gaya 10 Newton itu belum tegak lurus dengan batangnya. Jadi kita uraikan jadi dua ya. Ada gaya dalam arah sumbu Y, kita sebut saja FY, dan ada gaya dalam arah sumbu X, kita sebut saja Fx. Yang tegak lurus adalah FY dengan batangnya. Jadi dalam kasus ini kita akan gunakan FY. Selanjutnya kita akan lihat arah putar yang dihasilkan oleh gaya 4 Newton. Arah putaran yang dihasilkan oleh 4 Newton itu adalah ke situ. Karena sumbunya ada di A, di sini. Kemudian arah putaran yang dihasilkan oleh gaya 10 Newton adalah berlawanan arah putaran jarum jam. Karena itu momen gaya yang dihasilkan oleh gaya 4 Newton dan 10 Newton itu berlawanan arah. Sehingga total momen gaya terhadap titik A akan sama dengan 0,5 dikali FY dikurangi 0,2 dikali 4. Ini akan sama dengan 0,5 dikali 10 dikali sin 30 derajat dikurangi 0,8 sama dengan 0,5 dikali 10 kali sin 30 itu adalah 5 kurangi 0,8 sama dengan 2,5 ya dikurangi 0,8 berarti sama dengan 1,7 Newton meter. Selesai. Lanjut ke soal kedua. Seandainya saya memiliki sebuah sistem katrol seperti ini, ini masanya adalah berapa ya? 9 kg. Kemudian katrolnya adalah silinder pejal. Yang masanya adalah 2 kg. Pertanyaannya adalah berapakah percepatan yang dialami balok? Kemudian berapakah besar tegangan tali yang menggantung balok? Oke, kita balik dulu ke konsep dasarnya. Kita harus tahu dulu apa yang terjadi dengan balok 9 kg. Balok 9 kg ini akan bergerak turun. Yang menyebabkan dia turun adalah gaya beratnya, kemudian ada tegangan tali yang menahan gerakan ke bawahnya. Kemudian karena dia bergerak ke bawah, maka W itu pasti lebih besar daripada T. Kita akan tulis syarat pertama, sigma Fy sama dengan M kali A. Maka W dikurangi T akan sama dengan M dikali A. W-nya dia adalah 90. Kurangi T sama dengan 9A. Sehingga T-nya sama dengan 90 dikurangi 9A. Itu dulu deh. Berikutnya kita analisis momen gaya yang bekerja terhadap katrolnya. Katrol itu berputar karena ada tegangan tali yang menarik dia ke bawah situ. Maka sigma momen gayanya akan sama dengan I kali alfa. Momen gaya yang bekerja adalah sebesar T kali R sama dengan, karena dia silinder pejal maka I-nya adalah setengah massa katrol kali alfa. Alfa itu adalah percepatan dibagi R. Oh ya maaf, di sini harus dikali R kuadrat ya, kali mr kuadrat. R-nya saya coret. Sehingga T-nya akan sama dengan setengah dikali massa katrolnya. Massa katrolnya adalah 2 dikali A. Maka dia akan sama dengan A. T-nya sama dengan A.
T sama dengan 90 kurang 9A. Maka 90 kurang 9A akan sama dengan A. Maka 90 sama dengan 10A. Maka A-nya sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Kemudian T-nya berapa? Ya udah tinggal dimasukin aja ke persamaan yang ini. T itu sama dengan A, berarti sama dengan 9 Newton. Ya udah 9 Newton aja. Gampang ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 kita akan berbicara tentang energi kinetik rotasi. Anggaplah kita memiliki sebuah cincin tipis. Oke, sebuah cincin tipis berada pada sebuah lantai yang kasar. Kemudian dia menggelinding dan juga berpindah. Gambar saya jelek sekali. 10 cm. Kemudian ditanya, berapakah energi kinetik rotasinya? Nah, energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I dikali omega kuadrat tuh. Di situ nilai momen inersia dari cincin itu kan mr kuadrat. Jadi saya tulis aja langsung mr kuadrat kali omega. Omega itu adalah V per R, sehingga akan kita tuliskan V per R dikuadratkan. Nah, akan kita masukkan nilainya setengah dikali massa cincinnya adalah 100 gram, berarti ini akan sama dengan 0,1 kg. Kemudian dikali R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat nih. Saya coret nih di sini. Kuadratnya itu akan sama dengan setengah kali 0,1 kali V kuadrat kali 2 kuadrat. Maka akan kita dapat setengah dikali 0,1 dikali 4 sama dengan 0,2 Joule. Ini adalah energi kinetik rotasinya. Jika yang ditanya adalah energi kinetik total, maka energi kinetik totalnya akan sama dengan energi kinetik translasinya ditambah energi kinetik rotasinya. Itu kan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi yang tadi yang kita dapat itu. Itu. Nah, soal berikutnya, soal keempat, itu adalah tentang keseimbangan. Misalkan aja saya memiliki sebuah sistem kayak gini. Kemudian di sini saya pasang poros, kemudian saya pasangkan batang kayak gini. Batangnya ini adalah batang ringan ya. Ringan artinya masanya bisa diabaikan. Kemudian saya pasang tali di sini untuk menahan batang agar tidak terjatuh, dan saya pasangin beban di sini. Beban 1 kg. Di sini anggaplah sudutnya adalah sudutnya di situ 37 derajat. Oke, di sini juga 37 derajat ya di bawah sini. Oke, ini 37 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan talinya? T-nya berapa? Yaudah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melukis gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Saya akan lukis gaya-gaya yang menyebabkan momen gaya aja. Yang pertama adalah W beban, kemudian ada tegangan tali. Nah, sekarang kedua gaya ini kan belum tegak lurus nih dengan gayanya, berarti harus diuraikan. Bisa gayanya yang diuraikan, bisa juga lengan gayanya yang diuraikan. Pada kasus ini saya akan menguraikan lengan gayanya, yaitu batangnya. Batang itu anggap aja panjangnya adalah L, maka panjang batang itu akan saya uraikan jadi 2. Saya sebut ini sebagai LX, yang di atas ini sebagai LY. Maka LY itu tegak lurus dengan T, dan W itu tegak lurus dengan LX. Nah, LX-nya itu kan sama dengan L cos 37 derajat. Kalau LY-nya sama dengan L sinus 37 derajat.
Nah itu ya kita tinggal hitung momen gayanya. W akan menghasilkan putaran ke situ, T akan menghasilkan putaran ke situ. Berarti momen gayanya berlawanan arah. Sudah, saya akan hitung sigma momen gayanya terhadap porosnya akan sama dengan 0 karena itu syarat kesetimbangan. Nah selanjutnya saya akan tulis W dikali Lx dikurangi T dikali Ly akan sama dengan 0. W dikali L kali cos 37 derajat akan sama dengan T dikali L sin 37 derajat. Semua sisi punya L, jadi L-nya akan saya coret. Maka berikutnya W-nya adalah 10, cos 37 adalah 4/5, sama dengan T dikali sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Semua punya per 5, jadi saya coret. 40 sama dengan 3T, maka T-nya akan sama dengan 40/3 Newton. Segitu aja, gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal tentang titik berat. Pada soal ini kita melihat sebuah bangun berbentuk panah kayak gitu, dan untuk menentukan titik beratnya maka saya akan membagi bangun ini menjadi dua, yaitu dengan garis kayak gini. Artinya nanti kita akan punya satu segi 4, kemudian satu segi 3. Kemudian kita lihatin lagi apakah ada sisi yang simetris. Kita lihat pada gambar ini, maka sisi yang simetris itu adalah dalam arah kiri kanan. Jadi kalau kita lipat dari kiri ke kanan, maka dia akan simetris. Jadi titik berat, koordinat titik beratnya itu pasti ada di daerah sini, yaitu 3. Maka X-nya akan sama dengan 3, ini pasti. Berikutnya kita akan menghitung berapa titik beratnya dalam koordinat sumbu Y-nya. Oke, saya akan cari Y1. Anggaplah ini benda 1, ini benda 2. Saya akan cari Y1. Y1-nya akan sama dengan, nah tinggi ini kan, ini berapa nih? Dari 0 sampai 3, berarti Y1-nya adalah 3/2. Kemudian Y2-nya itu adalah yang dimiliki oleh segitiga ini. 1/3 tinggi dihitung dari alas. Tingginya adalah dari 3 sampai 6, artinya 3 satuan. Berarti posisi Y1 itu ada di sini. 1/3 dari tingginya. 1/3 dari tingginya adalah 3, kemudian dia berarti 1 satuan dihitung dari alas ini, maka koordinatnya, ini adalah koordinatnya di sini, segini 1 satuan, maka koordinatnya adalah dari 0 sampai 3 ditambah 1, maka Y2-nya adalah 4. Berikutnya A1 akan sama dengan luas bangun pertama. Ini panjangnya dari 2 sampai 4, 2 kali 3, 6. Berikutnya A2 dihitung. A2 adalah setengah alas kali tinggi ya, setengah kali alasnya adalah 6, tingginya adalah 3. Berarti dia akan sama dengan 9 ya, benar ya? Oke, A2 9. Selanjutnya ya udah kita hitung aja Y-nya. Y akan sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2 nih. Maka kita akan dapat 3/2 dikali A1 6 ditambah Y2-nya adalah 4 kali 9 bagi dengan A1 6 tambah 9 nih. Semua bisa dibagi 3 kayaknya ini. 6 dibagi 3 itu adalah 3/2, jadinya kali 2 ya. Tambah 4 kali 3 per 2 tambah 3. Ini habis. Di 3 ditambah 12 berarti 15 ya. Dibagi 5. Berarti Y-nya adalah 5. Sehingga koordinat titik berat untuk bangun ini adalah X-nya tadi kita dapat 3,5 itu. Jelas ya? Oke. Segitu dulu video kali ini. Semoga video pembahasan soal-soal ini bisa membantu ulangan kalian. Semoga bermanfaat.
Selamat belajar.